Sebelum ngoni bauni ini video, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe. Sekarang juga guys, selamat menonton. Ini Gunadarma karena Unsrat mendapatkan WWCD terakhir kemarin. Betul banget, dia langsung ngebalap total juga menjadikan dia nomor 1 di akhir hari pertama. Yap, betul banget. Langsung balap-balapan poin itu berasa banget game poinnya. Dan kalau kita lihat juga sekarang persiapan tim udah makin matang, dimana tadi kalau kita lihat juga sebelum acara ini dimulai, mereka udah mulai latihan dengan device yang mereka punya. Karena ketika mereka bermain juga di sini mereka semuanya menggunakan ROG Phone 2. Betul banget. Iya, makin jago tentunya karena Di history dari semua tim yang pernah bertanding semua turnamen, pastinya tim-tim yang di atas itu adalah tim dengan jumlah kill yang cukup banyak. Jadi placement mereka oke, kill mereka banyak, itu bakal menjadikan tim-tim dengan skor top 3. Dan ini juga leaderboard sementara kita sampai hari pertama kemarin ya. Dengan kita bakalan di Unsrat 93 poin, Gunadarma 80 poin, Unran 82 poin, juga Undan 62 poin. Itu top 4. lihat ada kepala pesawat moncongnya di belakang, sekarang ada baling-baling di depan panggung. Dan leaderboard di hari yang kemarin rupanya Bots menempati dari kill 16 kill paling banyak di hari yang pertama, lalu disusul dengan Jaxi, lalu Ucup dan juga Kraken Silo. Susah banget. Angel Lepol. Kelly dan 2019 mana suaranya? Kita langsung masuk jadi ke map pertama, silakan Wolfie dan juga Bro Pasta. Oke, thank you Clara. Kita bakal langsung masuk untuk round pertama di hari terakhir Grand Final BMCC 2019. Kali ini langsung menuju ke Irangel Flow. Arah pesawatnya cukup pelit banget dari arah Zarki menuju ke arah SMB. Betul Dan banget. ini ya 70-30. Juga malah. Ini tim-tim 80-20 mungkin. 80-20, lebih pelit lagi ternyata. Kita bakal dari tim-tim yang bakal turun di Yesna ya, seperti UMM, bakal sedikit kesulitan ya. Mereka harusnya turun di daerah Rozok. Mungkin mereka perang di awal-awal dan mengambil beberapa kendaraan untuk lanjut lagi ke arah kota mereka masing-masing. Tim-tim yang turun di Novo, di daerah Milta, Lipovka, itu bakal sedikit kesulitan kalau mereka pengen mencapai kota mereka dengan modal drop doang. Iya, kalau kayak gini mereka harus cari kendaraan dulu. Mungkin turun di sekitar Rozok atau turun di sekitar School untuk mengambil vehicle. Bergerak menuju ke arah early looting mereka. Mungkin yang mau ngambil Yasnaya seperti yang udah lo bilang, Flo, Lipovka. Atau mungkin ada yang mau ke Meski, karena kita juga belum ngelihat circle pertama munculnya di sebelah mana. Betul banget, dan mungkin ya, karena ada beberapa tim yang bakal fight di awal-awal, terutama tim-tim yang bakal ngarah ke kanan, sisi map kanan ya. Di bawah kita bakal sudah ada tim UTM yang bakal crash di awal-awal. Unsrat cukup aman, gak ada yang mengganggu mereka, tapi mereka mengambil kendaraan di daerah SMP itu agak dikit. Yang tim turun di Rozok itu mereka enak, ada beberapa rumah-rumah dengan garasi, bisa diambil juga mobil mereka, dan Mau nge-save di sebelah sana. Tapi dari Unsrat sendiri yang sudah mulai mengamankan posisi, masih memaksimalkan area lootingnya, dan mereka sebenarnya nggak terlalu banyak untuk bergerak masuk ke dalam zona. betul, mereka juga cukup aman. Tapi mungkin dari beberapa review bisa dilakukan kemarin ya, harusnya tim-tim mulai punya gambaran nih. Tim-tim lain tuh suka ngedok daerah mana sih, suka nge-hold daerah mana sih. Itu bakal jadi modal yang cukup enak kalau mereka melakukan review kemarin ya. Harusnya udah banyak review yang mereka lakuin sih. Karena mengingat ini juga Irangel yang keempat dimainkan. Keempat, iya. Irangel berarti ada 6 kali ya. 6 Total. kali Irangel di Grand Final PM. Tim-tim yang turun dari SMB dan juga mungkin daerah Milta Farm itu udah harus rotasi sekarang. Terutama di daerah tengah-tengah ini kan open field semua. Setiap Yes. compound tuh berarti banget. Gua agak membayangkan kalau nanti circle-nya mengecilnya menuju ke bagian luar dari Gatka yang ada 2 selokan itu. Iya Itu bakalan seru banget sih kalau misalkan circle-nya ke sana. Karena kan selokan 2, di ujungnya ada juga cekungan besar. Ada kan? mangkok gedenya Iya. juga di ujung dari selokannya. Sebenarnya dapat mangkoknya itu bisa dibilang good position ataupun bad position. Badnya kalau misalkan dilempar utility kayak granat, molotov segala macam itu pasti bakal repot banget. Tapi nekat banget buat Jose. Ada yang lewat kali ini, bos. Lewat begitu aja bakal ada game ini. Straight down langsung kali ini. Satu bocah begitu aja langsung melipir ke sebelah pinggir jembatan. Sementara bots langsung lari dan tertangkap begitu saja. Bots terjatuh dan mungkin bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Kesabaran yang benar-benar teruji dari UTM untuk membegal tim yang bergerak dari arah Novo. Betul banget, nah ini mereka bakal langsung fight di daerah jembatan 4 lawan 3 kondisi tim UTM. Tapi berapa lama mereka dapat bertahan, zona udah mulai mengikis nyawa mereka pelan-pelan dengan zona kedua yang udah udah gak eneng lagi lah zonanya. Cukup berat kali ini. Ini blue zone kedua, DPS-nya belum terlalu sakit sih, tapi Kalau kelamaan, nyelekit juga rasanya. Kalau udah pindah ketiga, zona ketiga itu baru Iya. perjuangan yang kita back off mengikut akhir. Oh, dia nyeburin. Dia belok ke arah sini, Spider langsung menuju ke arah Ucup, tapi tidak ada damage yang diterima sama Ucup, sementara Yokdoknya langsung melipir ke sebelah kiri dan mungkin dia bakal cari kapal kayaknya. Betul banget, 2 anggota tim Unsrat ini harus bertahan di daerah Pulau SMB. Dan gimana mereka udah bertahan sementara Iya, mereka dia nyari kapal. Mereka bakal putar pakai kapal dan
Ya dari Yodogyu kan dia bakal langsung pindah juga. Ada satu orang dari last man standing, Ucup. Last man standing hanya menyisakan Ucup dan circle yang ngebuang ke atas, dan Ucup harus melewati 1, 2, 3, 4 tim yang harus dengan posisi yang ada di bawahnya. Berbeda hanya 3 poin aja dengan Unsrat, jadi mereka nggak boleh YOLO di early game ketika mereka bermain di map yang cukup kecil. Ya benar banget. Sementara itu di sisi lain di sini Unsrat juga memilih untuk bermain safe ya di area kampung ini cukup pinggiran juga, dimana sepertinya kalau kita lihat dari minimap juga tidak ada penghuni lain di kampung, hanya mereka saja bisa leha-leha happy looting apalagi di Sunhawk. Sementara di sisi lain UDNS ketemu dengan UGM lagi, dan Yokdok menjaga-jaga di pinggiran circle. Sudah terjadi setup smoke, di sini terjadi spray lagi dari luar, berusaha untuk scouting ngepick. Di situ terlihat ada Kids yang sepertinya akan terkenok. Sedikit lagi dipush oleh Playzone di luar sana, nampaknya mulai cukup berbahaya. Ya, bisa di bos. Di steal kill ternyata dari arah Unsrat, mendapatkan steal point yang sungguh berharga. Tersisa 1 orang saja dari Telkom University. UKP juga sudah mulai melihat pergerakan dari Unsrat mungkin, tapi Kenot masih melakukan open fire ke arah yang berbeda. Belum ada yang melihat angle-nya ke arah Unsrat, tapi kali ini last man standing Boyors akan sedikit susah untuk bergerak. Dia terjepit dari 2 sisi bahkan. Dua aja ya, benar. Ya. Mereka poinnya cepet banget tadi. Sedangkan saingannya ini benar-benar mereka mainnya bagus banget, 20, 21, dan Unsrat juga posisi mereka masih terjaga. Tapi kalau Unsrat bisa kita bilang kayak raksasa yang lagi tidur ya. Karena Unsrat tuh bagusnya kemarin di round keempat dengan round kelima. Jadi kita nggak tahu nih apa nanti mereka nanti di round ke-9 dengan round ke-10 mainnya bagus juga. Itu posisi dari Unsrat kemarin ya, nggak tahu kalau memang sejarah terulang kayak yang kemarin bisa dibawa ke hari ini. Unsrat masih bisa mengejar, dan sebentar mereka berhasil untuk mendapatkan peringkat yang pertama. Iya tentunya, dan key leaderboard ini dia, dan wow, rupanya kalau tadi saling mengejar satu sama lain, sekarang keduanya berada di peringkat yang sama dengan 18 kill, Bots dan juga Jaxi. Iya, ini luar biasa sih Jaxi juga kan. Ya udahlah, ini udah malah melintang banget, tapi Bots ya berhasil untuk mengejar dan terus menyamakan kill. Bener banget, soalnya tadi Jaxi di game Sunhawk memang harus early back to lobby duluan, dan menyebabkan akhirnya dia killnya terbatas ya di sini. Iya. UB berhasil mendapatkan 1 pemain dari UNDA. Iya, dan di sini ternyata Lipovka, kota yang cukup pinggir, ternyata menjadi pilihan dari beberapa tim. Mendapatkan 1 poin. Sangat menarik sekali, dan di tempat yang berbeda juga Unsrat berhasil untuk menokot UNS. Dan langsung saja di tapping, siapapun yang mendapatkan senjata pertama kali langsung melakukan inisiasi fight pertama. Sementara itu dari Unsrat pun 1 player sudah dikembalikan ke lobby, dan UNS juga sudah dikembalikan ke lobby 1 playernya. 1 ditukar, ada inisiasi lebih lanjut dari UNS sudah mulai pelan-pelan masuk, tapi di sini Ucup bermain dengan sangat hati-hati, dan beberapa player dari tim Unsrat juga melakukan flank ke arah luar. Jadi di sini kalau bisa lihat posisinya dari tim 14 itu cukup Cepet. Di sisi lain kita lihat sudah ada inisiasi shotgun dari Super Sans mendapatkan 1 bots. Wow. Nice, S12K itu ya, sekali tembak auto sakit perut. Iya, dan itu juga ya. Ya, dan kalau aku bilang nih, ini 2 kampus ini gak ada faedahnya sama sekali kalau mereka mau bertempur terlalu lama untuk di area dari Lipovka. Tapi itu yang terjadi terlalu terbuka banget, dan Ucup mengambil kesempatan yang sangat baik, berhasil untuk menokot, menutup pintu, dan membuat kondisi menjadi sama 2 dan juga 2, meskipun untuk sementara waktu belum di revive. Iya, di sini perlahan-lahan Bang harus mendapatkan positioning, apalagi saling nggak punya helm di sini. Fightnya masih berlanjut, padahal circle-nya sudah akan menutup menuju kedua. Enggak sih, nggak berfaedah sama sekali fightnya buat yang sekarang, karena mau gak mau mereka pun bonyok-bonyokan sekarang, nanti mereka masuk ke dalam next circle itu mau ngapain gitu loh. Dan dari arah belakang Grim berusaha untuk merevive, terlalu ekstrim posisi dari revive, defense dari 2 arah, 1 untuk 1. Kali ini apakah Super Sans akan bisa menyelamatkan nyawa dari UNS? Iya, dan sudah mendapatkan M16. Sayang sekali dia belum ada armor di sini ya, cukup berbahaya posisinya. 1 lawan 1 antara Bugs, dan tapping dari Super Sans hanya mendapatkan sedikit saja damage. Ya, berpacu melawan waktu. Unsrat juga pemain mereka sudah ternokot. Ucup yang berada di gudang kecil belum akan di-revive oleh Bugs.
akan menanti sebentar lagi dan Choi juga. Akhirnya Super Suns memiliki peluang untuk bisa merevive rekan-rekannya karena rekan-rekannya kali ini sudah berada di balik dari compound. Tempat yang sangat baik sementara dari Unsrat. Bucks juga akan merevive Ucup. Duel tiada henti dari kedua kampus sekarang ini. Apa yang terjadi? Apakah kalian ada dendam di masa lalu? Kemungkinan sih ya, karena Unsrat ini berada di posisi kedua. Jadi dari UNS ini ingin men-take down. Karena kalau enggak leaderboardnya akan tetap dipegang sama Unsrat. Namun di sini Unsrat memang tetap harus mempertahankan juga. Tapi kalau kita menjadi Unsrat, mendingan kita disengage kan? Iya, dan benar-benar sempat banget untuk bisa di-revive dalam beberapa saat lagi, padahal tadi sudah kembali ke lobby. Dan lihat first-nya langsung di-drop juga. Dua pemain akan langsung di-revive, mereset kedua fight yang sedang terjadi. Dan Unsrat tanpa pikir panjang, mereka akhirnya mengalah. Mereka apa kan? Susah polosan banget Bener. gitu. Butuh vehicle minimal 2 untuk bisa survive. Karena kalau misalkan satu meledak kan masih ada. Oke, dan di sisi lain Ucup pun harus men-tapping yang ada di luar zone. Dan ini kalau misalnya kita lihat tadi UAE yang tim nomor 5 melakukan inisiasi pertama malah menjadi bumerang buat mereka ya. Benar. Dan di bagian luar juga ini belum sudah zone Pak. Pas banget di bagian tengah. Dari Telkom Unsrat, mereka belum punya equip yang memadai tadi. Masih untuk knock out dari pemain Telkom. Dan UGM Aksa adalah pemain pertama yang dikembalikan ke lobby. Kids berhasil untuk di-revive tampaknya dan akan bisa bergabung bersama dengan teman-temannya sebentar lagi. Betul banget, kita bakal dari Unsrat. Tim yang masih punya chance juga untuk naik ke atas peringkat 1. Kali ini bermain dengan cukup aman, dapat 1 poin di awal-awal dari tapping dengan mini juga Olo. Kali ini juga ada seorang point James. Belum menemukan targetnya dari tim Unsrat. Bakal ditembaki covering shot dari tim Telkom University. Iya, dan Unsrat berjuang mati-matian dari kedua tim kita, Telkom dan Unsrat di satu posisi yang sama. Dan dari keduanya ini akan memakan waktu yang sangat-sangat lama sekali kalau mereka harus duel, kalau mereka harus saling hajar sama lain 1 kilometer sebelum circle menutup. Betul banget, kita bakal lihat dari Unsrat juga berusaha untuk ngebalikin dan dapetin 1 tim di awal-awal dari Porfosto. Mereka Yang masih berada dalam compound tertahan, ada yang sudah berada di bagian luar juga mungkin mencari kendaraan untuk bisa kabur. Dari Telkom, mereka terlihat seakan-akan lebih memilih untuk keluar saja, tidak akan memperpanjang konflik di dalam kota Portfo. betul banget, kita bakal lihat Yang sudah kabur, Unsrat akan berusaha untuk mencari apakah ada orang di sana dan Munela berjumpa dengan UTM bersama dengan Slayer. UTM, apa yang dari UTM berguguran 1 demi 1. Terbaik kita bakal lihat dari tim Unsrat. Pelan-pelan mulai menekan pergerakan dari tim Telkom, mulai naik ke atas atap dari seorang Ucup. Smoke mulai dilempar, ngebutain 1 angle biar bisa fokus 1 angle doang kali ini ke arah kanan dari seorang Ucup. Kita bakal dari J. Pelan-pelan mulai bergabung dengan teman-temannya juga dan bermain dengan cukup hati-hati, mengingat hari ini udah nggak terlalu banyak ronde yang tersedia sementara waktu. Ya, tinggal 2 round 9 dan wasiatnya pas banget. Langsung rebutan lah kalian lah, 1 orang 1. Nah, ini Unsrat lebih enak lagi. Unsrat udah ada 1 orang 1. komplek dikasih buat mereka. Kompleknya pas banget. Udah bosan pindah rumah mereka. Iya loh. Tapi baik lagi, dengan mereka menjaga screen by compound, enggak menurut kemungkinan tim lain bisa datang dan mengambil compound sisanya, membagi. Kayak tiba-tiba diam. Betul, tadi kalau dari tim Unsrat ya, Bucks juga Ucup keluar. Dia masih diam. Spray dari Ucup gagal. Ucup gagal melakukan backstab. Wow, Itu adalah pertanda buruk. itu cukup fatal dari seorang Ucup ya. Dimana dia punya clear shot, tapi kalau dapetin 1, tinggal panggil si Bucks maju, coba duluan 2. Mereka menang, mereka punya looting yang begitu banyak. Mereka mungkin survive sampai ke circle ke-8, sampai selesai, bisa healing-healingan di luar. Iya. Bisa sayang banget dari Tengah airnya udah hilang semuanya. Dan Unsrat pemain terakhir dari mereka tadi setelah Ucup yang meninggalkan mereka. Iya, ini keputusan tepat ya buat nge-hold aja. Dia harus mengambil sisi luar. Untuk circle yang pertama, ke arah Severny tadi terus masuk juga shooting range-nya. Tapi ini kalau misalkan lah circle-nya masuk di bagian atas atau di sekitarnya Stalber, ini jadi PR karena itu tebingnya lumayan curam. Bisa dinaikin tapi agak curam dan pasti akan sangat menguntungkan untuk tim-tim yang sudah Mocinki bakal berdarah, Cruz sudah diamankan begitu aja. Ubi mendapatkan 1, juga mendapatkan 1, terjadi trade knock lagi dan lagi. Diharapkan ball, scope jarak. Itu scope 4 yang terlalu dekat untuk dikeker. Masih bermain di arah belakang wall, nyari terlebih dahulu bots. 1 bakal ada yang membackup dari arah belakang kali ini 2 lawan 1 mulai dipush dari kanan dan juga kiri. Ngeflank ke sebelah kiri, straight down langsung mendapatkan 1 orang begitu saja. Ucup mendapatkan pick yang sangat baik, melakukan backup di mana bots sudah cukup sekarat. Betul banget dari bos sendiri bakal langsung melakukan healing. Kalau dia punya healing-healingan, dia bakal dari Ucup, bakal naik ke atas rumah 3 lantai. Beda dengan Uzi, ada 2 orang.
One man show dari Ucup mendapatkan 2 pemain dari Unda terkena granat dan masih bisa melakukan finishing point terlebih dahulu. Cukup tenang hanya dengan handgun yang ada di tangannya. Mungkin pelurunya udah mulai habis untuk besinya. Dia nggak mau buang sama sekali. Mendapatkan 1 buah bagi saja. Mungkin dia ngekode, gue ada mobil lagi nih, bagi lagi. Ayo ikut sama gue, Jemput dulu ya. Karena kan pakai bagi juga enak banget, apalagi kalau misalkan ada scouter yang pengen nyari bagi nyari posisi terlebih dahulu, itu bagi motor itu enak banget buat dipakai untuk nge-scout dan juga mungkin memilih tempat berikutnya yang bisa disinggahi. Betul, dan Unsrat juga. Karena mereka turun di Milta, mereka punya keunggulan untuk langsung pindah rumah. Untuk Bukit, kayaknya dia udah sadar ada beberapa tim yang ada di sekitar mereka. Zona ketiga sudah mulai terlihat. Udah banyak banget kompon yang dikuasain sama masing-masing tim. Seperti UGM, terus kita lihat Unsrat juga mereka sudah mendapatkan kompon yang mereka inginkan. 15 tim dan 51 orang yang tersisa di circle yang ketiga. Tapi posisi dari musuhnya di sebelah mana? Kita bakal melihat roundnya terlebih dahulu. Ternyata tidak hanya 2 tim ini yang bertarung, tapi Sain bakal naik ke atas. Bots bagian paling belakang, bahkan spray langsung begitu aja tidak mendapatkan apapun. Bahkan Sones langsung di pick off begitu aja. Bots mendapatkan daerah lerengnya, tapi ada Idun yang melakukan flank dari sebelah kanan. Free shot dari arah Idun, tidak mendapatkan apapun dan posisi sudah mulai ketahuan. Sain mendapatkan 1, 3 orang tersisa. Idun bakal menarik diri ke arah belakang terlebih dahulu, sementara Sain bakal maju perlahan-lahan. Mereka mungkin bukan Sain ketahuan. 1 berhasil diamankan. Idun juga tertembak. 2 flanker yang gagal. Unsrat langsung mengamankan kondisinya kembali. Idun bakal turun ke arah bawah, tapi Ucup tahu ini sudah mulai terhitung ketika mulai mengecil lagi ke dalam circle ke-6. Unsrat sudah mengumpulkan. Wow, 11 kill untuk Unsrat. Gokil. Tapi dari UAI kali ini bakal fight juga dengan tim UNS. Sebentar waktu Prasia juga dipulangkan ke arah lobby. Semua tim bakal mengambil tengah-tengah dari open field. Dan tanpa kendaraan, semua pecah semua kendaraan mereka dari UG. Dan dengan tambah-tambahan poin sebentar waktu dari Malaikat. Peringkat yang kedua atau juara yang kedua dari PMCC 2019. Selamat kepada Universitas Samratulangi Manado. Silakan teman-teman dari Universitas Samratulangi Manado untuk bisa maju ke depan. Dan dengan ini saya juga mengundang kepada Bapak Doni Nurhan sebagai Digital Marketing Division Head Bank Sinarmas untuk dapat memberikan hadiah kepada juara kedua dari PMCC 2019. Silakan. Selamat sekali lagi untuk Universitas Samratulangi Manado yang sedang meraih peringkat kedua di PMCC 2019. Iya, sekali lagi selamat untuk Universitas Samratulangi Manado.